Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan hakim, panitera dan pengacara terkait dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ditpolairut Polda Kepri menggagalkan penyelundupan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Direktorat Narkoba Polda Riau menangkap 11 tersangka peredaran narkoba jaringan internasional dengan barang bukti 80 kg sabu-sabu. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan hakim, panitera, dan pengacara terkait dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan operasi tangkap tangan tersebut pada Rabu sore 19 Januari kemarin. Selain mengamankan hakim, panitera, dan pengacara terkait dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, KPK juga mengamankan sejumlah uang dari para pihak. Saat ini para pihak masih menjalani pemeriksaan untuk memberikan klarifikasi dan keterangan di Surabaya. Nantinya para pihak akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status para pihak. Benar, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima, ada 3 orang yang diamankan oleh tim KPK. Di antaranya adalah hakim, panitera, dan juga pengacara. Kegiatan tangkap tangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah ataupun janji berupa uang terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Saat ini para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK dan tentu kami masih memiliki waktu 24 jam untuk menentukan sikap dari seluruh rangkaian kegiatan tangkap tangan dimaksud. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Selain menggelar operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggelar operasi tangkap tangan Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin terkait kasus dugaan korupsi pengaturan proyek Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Terbit rencana perangin-angin terjaring OTT KPK pada Selasa malam 18 Januari. Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan pengawalan petugas pada Rabu malam pukul 23:53. 6 orang tersebut diantaranya terbit rencana perangin-angin Iskandar PA, Muara Perangin-angin, Marco Surya Abdi, Suhanda Citra, dan Ispi Syafitra. Meski sempat melarikan diri lantaran sudah mengetahui akan di OTT KPK, namun pada Rabu sore terbit rencana perangin-angin menyerahkan diri ke Polres Langkat, Sumatera Utara. Sebelumnya 6 orang terjaring OTT KPK diantaranya ASN dan pihak swasta saat melakukan transaksi suap di sebuah kedai kopi. Terbit rencana perangin-angin dan 4 orang lainnya diamankan KPK dengan barang bukti uang sebesar 786 juta rupiah. Diduga uang tunai tersebut merupakan bagian kecil dari praktek korupsi pengaturan pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat. Sementara itu, satu tersangka bernama Iskandar PA yang merupakan saudara kandung Bupati Langkat dan sebagai kepala desa di wilayah Kabupaten Langkat masih diamankan di Polres Binjai, Sumatera Utara. Diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat. Dalam melakukan pengaturan ini, saudara PRP memerintahkan saudara SJ selaku PLT Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan saudara saudara ISK sebagai representasi dari saudara PRP
dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang. Paket-paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Dit Polairut Polda Kepri menggagalkan penyelundupan calon pekerja migran Indonesia PMI ke luar negeri secara ilegal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Polisi mengamankan 2 orang tersangka berinisial IN dan R serta 22 orang calon pekerja migran Indonesia di Pulau Juda, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun Kepri. 22 orang calon pekerja migran ilegal yang diamankan terdiri dari 11 laki-laki dan 11 perempuan. Dalam kasus ini petugas menyita sejumlah barang bukti seperti KTP calon pekerja migran ilegal, paspor, tiket pesawat, telepon seluler, dan 1 unit kapal speedboat. Modus kedua tersangka dengan cara mengumpulkan calon PMI dalam sebuah rumah penampungan sebelum dikirimkan ke luar negeri. Para korban juga dimintai uang untuk biaya selama di tempat penampungan dan biaya akomodasi. Pelaku juga menjanjikan pekerjaan dengan upah besar di Malaysia kepada para calon PMI. Mengamankan sebanyak 11 wanita PMI dan 11 PMI laki-laki. Ya, untuk TSK-nya adalah dari inisial I dan R. Sementara diamankan oleh Polda Kepulauan Riau. Gimana pengembangannya untuk masih kita lanjutkan sampai titik ya. Sudah ada yang menampung sehingga nanti akan diberikan gaji untuk kedepannya. Ada berikutannya, ada yang bermodus untuk langsung membayar. Yang kedua ada potong gaji selama 3-4 bulan. Polisi menyangkakan kedua tersangka dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran dan pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Direktorat Narkoba Polda Riau menangkap 11 tersangka peredaran narkoba jaringan internasional dengan barang bukti 80 kg sabu-sabu. 42, 44, 45. Jos! Puluhan kilogram sabu diamankan di 5 lokasi berbeda yang berada di Kota Dumai dan Pekanbaru setelah diambil oleh para pengedar pada 14 Januari 2022. Sabu tersebut berasal dari Malaysia dan masuk ke Riau melalui wilayah perairan Sepahat di Kabupaten Bengkalis. Dari ke-11 tersangka yang ditangkap, salah satunya merupakan napi di Kabupaten Bengkalis yang diduga mengendalikan narkoba tersebut di jalur darat dari balik jeruji besi. Kapolda Riau, Irjen Pol M. Iqbal dalam rilis pers di Mapolda Riau, Kamis siang 20 Januari mengatakan, pihaknya akan terus mengejar tersangka lainnya yang masih dalam satu jaringan, termasuk para bandar dan pengedar lainnya, yang kini identitasnya telah dikantongi pihak kepolisian. Tim sedang bekerja mengejar beberapa dugaan yang diduga masuk dalam jaringan ini, bahkan bandar besarnya, pengedarnya sudah kita kantongi identitasnya. Prinsip bagi kami, sampai ke lubang terkecil apapun, dimanapun mereka akan kami kejar, karena ini akan merusak negara kita, regenerasi kita. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menegaskan, saat ini Provinsi Riau telah siap memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat agar anti narkoba, dengan salah satunya melakukan pembelajaran dini dari sekolah dasar. Nanti juga pembelajaran dari usia dini, dari SD
madrasah termasuk pondok pesantren. Ini juga adalah dalam rangka keseriusan kita agar nanti sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa Indonesia daerah narkoba, ya kita tentunya sebagai daerah Riau yang selalu menjadi sumber peredaran narkoba, tentunya ini harus menjadi komitmen kita bersama. Para tersangka terancam dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Bareskrim Polri mengamankan 4 tersangka kasus penipuan investasi bodong dengan modus suntik modal pengadaan alat kesehatan untuk pemerintah. Polisi menerima 263 laporan korban investasi bodong dengan dugaan kerugian mencapai 503 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri berhasil mengungkap investasi bodong dengan modus suntik modal alat kesehatan Alkes yang beroperasi sejak tahun 2020 hingga 2021. Polisi mengamankan 4 tersangka, masing-masing berinisial VAK 21 tahun, BS 32 tahun, DR 27 tahun, dan DA 26 tahun. Modus tersangka dengan menjanjikan keuntungan 10 hingga 30% per minggu kepada para korban, agar ikut dalam investasi suntik modal pengadaan alat kesehatan untuk beberapa kementerian. Selain itu, tersangka meyakinkan para korban mengaku telah memenangkan tender proyek alat kesehatan dari pemerintah. Saat ini, Bareskrim Polri telah menerima 263 laporan korban investasi suntik dana alat kesehatan dengan dugaan kerugian mencapai 503 miliar rupiah. Polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya 3 unit mobil, 13 unit handphone, 3 unit laptop, 3 buah jam tangan Rolex, serta uang tunai sebesar 2,1 miliar rupiah. Pada hari ini kami sampaikan ada 4 tersangka. Yang pertama ada tersangka FA, Vini Aurelia, tersangka BS, Beni Sonda, tersangka Dina Tamawati, dan satu lagi suaminya tersangka Dudi Ardiansa atau DA. Para pelaku dijerat dengan pasal 372 Junto pasal 55 ayat 1, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Kepala Puskesmas Selekop Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Dr. Zailendra Permana, resmi ditahan Kejaksaan Negeri Bintan, Rabu 19 Januari. Kejaksaan Negeri Kejari Bintan melakukan penahanan terhadap Dr. Zailendra Permana, Kepala Puskesmas Selekop Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sebelumnya, Zailendra Permana telah ditetapkan jaksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif tenaga kesehatan Nakes untuk penanganan COVID-19 pada periode tahun 2020 hingga 2021. Setelah menjalani pemeriksaan dengan mengenakan baju tahanan, Dr. Zailendra Permana hanya terdiam dan menundukkan kepalanya saat petugas mengiringnya menuju mobil tahanan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Bintan, Fajrian Yustiardi mengatakan, tersangka akan dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 19 Januari 2022. Tersangka dititipkan di tahanan Polres Bintan sebagai tahanan Kejari Bintan. Hari ini kami telah melakukan penahanan terhadap Dr. Zailendra selaku Kepala Puskesmas Selekop untuk 20 hari ke depan sebagai tahanan penyidik tim Kejari Bintan. Penahanannya dilakukan di mana? Kami titipkan di rutan Polres Bintan. Di Selekop itu terjadi pembagian insentif sejak Maret 2019. Maret 2020 hingga 2021. Total kerugian yang telah berhasil dihitung oleh tim auditor itu dari 800 juta 2 tahun anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan hanya 300. Sisanya 500
itu potensi adanya kerugian negara. Sementara sudah dikembalikan dari Nah, dari Selekop sendiri yang sudah dikembalikan itu sebesar 150 juta lebih. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Saudara siswa pelatihan kerja lapangan Sekolah Menengah Kejuruan Ahmad Suhadi Putra ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke laut di galangan kapal PT Delta Shipyard Sagulung, Batam. Korban ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi jatuhnya korban dalam kondisi meninggal dunia di hari kedua operasi SAR gabungan Kamis 20 Januari 2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang Slamet Riyadi dalam keterangannya, korban dievakuasi dari lokasi kejadian ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri, Kota Batam untuk penanganan selanjutnya. Sebelumnya, berdasarkan laporan Basarnas, korban dilaporkan terjatuh dari atas kapal ke laut saat melakukan aktivitas praktek kerja lapangan pada Rabu 19 Januari 2022. Dalam operasi tersebut, tim SAR gabungan melaksanakan penyelaman di lokasi di galangan kapal PT Delta Shipyard Sagulung, Batam, Kepulauan Riau. Tim SAR gabungan juga menyisir bibir pantai sekitar galangan kapal serta arus tepian pantai. Untuk kronologis informasi awal dari pihak PT Galangan bahwa siswa itu melaksanakan kegiatan PKL terus terjatuh. Pada saat terjatuhlah dilakukan pencarian oleh pihak perusahaan setempat, tapi tidak ketemu, akhirnya melaporkan ke Basarnas dan potensi yang lainnya untuk melaksanakan pencarian. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Polisi masih menyelidiki terkait kecelakaan yang menewaskan seorang santri Pondok Pesantren Ibnu Qasim Nahdlatul Watan di Bintan, Kepulauan Riau pada 15 Januari lalu. Hingga saat ini Polres Bintan telah meminta keterangan 3 rekan korban dan sopir lori. Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono mengatakan, 3 rekan korban tidak mengetahui kronologis terjadinya kecelakaan tersebut. Namun Polres Bintan terus melakukan penyelidikan secara proporsional dan tuntas. Beritakan dari media, itu plat nomor yang didapatkan dari orang pun yang diperiksa tidak sesuai dengan plat nomor. Jadi masih penyelidikan. Oh, masih penyelidikan. Ya, jadi saya tanyakan lagi ke Polsek Bintan Timur seperti apa. Ya, kita sampaikan objektif lah. Objektif. Nah, kita tidak azas praduga tak bersalah juga tetap. Kalau tidak ada pembuktian, tidak ada kesaksian, tidak bisa menyalahkan orang juga. Sebelumnya, korban AK bersama 3 rekannya jatuh dari motor saat berboncengan di Jalan Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas pada 15 Januari 2022. Keterangan Polres Bintan, korban jatuh ke jalan lalu terlindas ban belakang truk hingga meregang nyawa. Sementara 3 rekan korban mengalami luka ringan. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Harga minyak goreng per liter di pasaran turun dari Rp20.000 menjadi Rp14.000 per liternya. Turunnya harga minyak goreng ini sejak pemerintah menetapkan harga jual minyak goreng kemasan premium maupun sederhana. Sejumlah toko retail di Kepulauan Riau mulai menjual minyak goreng kemasan premium maupun sederhana dengan harga Rp14.000 per liter. Sebelumnya, pedagang retail menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp20.000 per liternya. Turunnya harga jual minyak goreng ini menyusul penetapan harga eceran minyak goreng oleh Menteri Perdagangan. Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran minyak goreng premium maupun kemasan dijual satu harga, yakni Rp14.000 per liternya, mulai dari ukuran 1 liter hingga jerigen 25 liter. Ya 14.000, yang 1 liter 14.000,
Oh ya 2 liter 28 ribu. Kebijakan pemberian subsidi oleh pemerintah ini disambut baik masyarakat. Karena ada kekorekan ini kan ngebantu banget nih kalau misalnya harganya 14.000, 1 liternya berarti 2 liternya 28.000. Ya kami sebagai UMKM sih merasa terbantu aja kalau misalnya ada bantuan pemerintah kayak gitu kan. Kalau harapan dengan yang lain gimana, Mbak? Ya harapannya supaya harganya kembali normal gitu aja seperti sedia kala. Jadi kita nggak menaikkan harga jual kita, jadi kita bisa harganya tetap normal lah. Pokoknya harapannya tuh supaya harga minyak goreng turun gitu aja. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Pemirsa, aksi pencurian kembali meresahkan warga Tanjung Pinang. Kali ini aksi pencurian tabung gas 3 kg di gerai makanan kebab Turki dan Epis Waffle di Kalisto Food and Court terekam kamera pengintai atau CCTV. Inilah video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pria berkaos hitam dengan potongan rambut pendek dan berpostur sedikit gempal, membuka salah satu laci dan mengambil 3 buah tabung gas LPG 3 kg milik stand kebab Turki dan Epis Waffle di Kalisto Food and Court Tanjung Pinang. Video rekaman CCTV itu tersebar luas di lini masa media sosial Facebook beberapa waktu lalu. Penjaga stand Epis Waffle Della Safira mengatakan aksi pencurian itu terjadi pada Minggu dini hari. Saat itu dirinya lupa mengunci salah satu laci yang berisi tabung gas. Kejadiannya itu jam 2.30, lihat CCTV. Jadi pas pagi-pagi datang ke sini gasnya udah hilang. Lepas itu saya lapor ke pemilik Kalisto, mau dia cek CCTV kan. Kejadian itu jam berapa? Jadi pas di CCTV orang tuh ngambil gas sekitar jam 2.30 pagi subuh. Terus tuh orang tuh kondisinya laci kan terkunci, cuman yang ada gas memang lupa dikunci. Nah, jadi orang itu datang langsung lihat gas kita, habis itu dia ngambil pisau di depan sebelah untuk congkel lemari-lemari yang di sini. Della mengaku tidak mengenal pelaku. Saat ini Della dan Rosi belum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Kapolres Pekalongan Ari Fajar Satria bersama sejumlah awak media terjebak longsor di jalur Petung Kriono selama 8 jam. Dengan menyusuri sungai dan berjalan kaki selama 2,5 jam, rombongan Kapolres dan awak media berhasil keluar dari hutan lindung Petung Kriono. Kapolres Pekalongan bersama sejumlah awak media serta tim siaga bencana terjebak longsor selama 8 jam di jalur Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan Rabu kemarin, saat melakukan evakuasi terhadap ratusan warga yang terdampak longsor. Akibat diguyur hujan berjam-jam, jalur Kecamatan Doro menuju Petung Kriono terjadi longsor susulan yang mengakibatkan jembatan penghubung 2 kecamatan terputus. Setelah menyusuri sungai dan berjalan kaki selama 2,5 jam, rombongan Kapolres dan awak media berhasil keluar dari hutan lindung Petung Kriono. Kapolres Pekalongan AKBP Ari Fajar Satria mengatakan, usai terjebak longsor, tim gabungan berhasil mengevakuasi 150 lebih warga yang terisolasi. Tidak bisa keluar dari lokasi jebakan longsor tersebut, namun alhamdulillah kita menyusuri sungai dan akhirnya kita bisa keluar dengan mengevakuasi 150 warga. Jadi kurang lebih ada 8 jam tadi kita berada di tengah-tengah titik longsor, sehingga kita melakukan upaya dengan menyisiri sungai. Sementara itu, pewarta foto Antara mengungkapkan, ia bersama sejumlah awak media lainnya berencana melakukan peliputan evakuasi longsor dan nekat berjalan kaki sepanjang 6 km melewati tanah longsor. Atas juga daerah sini longsor, yang ke bawah juga. Akhirnya setelah hujan reda, banjirnya juga berkurang. Semua relawan TNI Polri dan relawan lainnya berjalan ya satu persatu pelan-pelan, dan akhirnya karena sinyal susah minta bantuan dari relawan rekan-rekan ke bawah, jalan kaki sepanjang sekitar 6 kilo. Kondisinya hujan lebat sekali, tidak ada penerangan juga. Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi sejak Selasa kemarin mengakibatkan banjir dan tanah longsor di daerah itu. Ratusan rumah warga tergenang banjir
dan ratusan rumah warga diungsikan di lokasi yang lebih aman. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan.